Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nanta dengan NIM 2404299. Saya di sini ingin menyampaikan tentang kelompok 1, yaitu materi kelompok 1 yang telah saya catat. Filsafat penelitian dan paradigma penelitian. Filsafat penelitian adalah landasan berpikir mendasar yang membentuk cara seorang peneliti memahami, mendekat, dan menafsirkan realitas yang ditelitinya. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ontologi, hakikat realitas, realisme, realitas itu objektif. 1 bisa diukur, konstruktivitisme dibentuk oleh manusia, bisa berbeda-beda. Epistemologi membahas hubungan peneliti dengan objek. Objektivisme peneliti netral. Konstruksionisme pengetahuan, subjektivisme sama dengan pengalaman atau individu. Aksiologi nilai penelitian, value free bebas nilai, value teladan sama dengan harus diakui. Paradigma penelitian ada 3, positifistik, kuantitatif, data, angka objektif. Yang kedua, interpretatif, kualitatif, makna, pengalaman. Yang ketiga, kritis, ketidakadilan dan kekuasaan. Dan pertanyaan yang dapat saya sampaikan dari kelompok 1 adalah, apakah bisa seorang peneliti memasuki atau mengevaluasi suatu kebijakan? Jika ada, apa dasar dan teori yang digunakan oleh peneliti tersebut untuk mengevaluasi kebijakan tersebut? Dan kita masuk kepada kelompok kedua, yaitu masalah masalah tujuan dan pemanfaat penelitian. Masalah penelitian adalah persoalan atau fenomena yang perlu diteliti. Sumber masalah penelitian muncul karena ada kesenjangan teori dan realitas. Rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya berdasarkan masalah yang ada. Bentuk rumusan masalah ada 3. Deskriptif, menjelaskan kondisi. Komparatif, membandingkan. Yang ketiga, aroratif, hubungan antar validasi variabel. Jenis tujuan penelitian. Ketiga, deskriptif, menjelaskan apa yang terjadi. Eksploratif, mengapa terjadi. Prediktif, apa yang akan terjadi. Manfaat penelitian ada 2. Manfaat teoritis, mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi referensi lain. Yang kedua, manfaat praktis untuk informasi pemerintah, masyarakat, peneliti. Dan pertanyaan saya untuk kelompok kedua adalah, apakah dapat digunakan suatu penelitian jika yang diteliti tersebut merupakan suatu hal yang tak pasti? Lalu apakah ada manfaat praktisnya? Masuk kelompok ketiga adalah tinjauan pustaka, kerangka pemikir. Hipotesis tinjauan pustaka adalah kajian teori dan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai dasar penelitian. Tujuan dan manfaat tinjauan pustaka: memahami penelitian terdahulu, menentukan ide penelitian baru, menentukan metode penelitian menjadi dasar teori penelitian. Jenis tinjauan pustaka ada 3. Naratif, penjelasan umum, sistematis, terstruktur dan terencana. Meta analisis atau sintaksis, gabungan banyak penelitian. Sumber literatur ada 2, primer jurnal penelitian, sekunder buku atau review. Kerangka pemikiran, alur berpikir penelitian yang mengeluarkan teori yang digunakan. Variabel penelitian, hubungan antar variabel dalam bentuk diagram. Hipotesis adalah jawaban sementara dan rumusan masalah yang harus diuji. Dan pertanyaan saya untuk kelompok ketiga adalah, kenapa variabel wajib diuji dengan hipotesis? Dan kenapa penelitian terdahulu selalu menjadi acuan untuk meneliti penelitian selanjutnya? Dan lanjut kepada kelompok kelima, teknik menguji validasi dan relativitas data penelitian. Validitas, memastikan data aktual atau tepat. Relativitas, memastikan data konsisten. Jenis-jenis validasi ada 3. Validitas isi, sesuai dengan materi, dicek ahli. Validasi konstruk, sesuai dengan teori. Yang ketiga, validasi kriteria, sesuai dengan standar lain. Yang ketiga, cara uji validator, menggunakan korelasi Poisson. Jika R hitung lebih besar R tabel sama dengan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel sama dengan tidak valid. Reliabilitas konsisten, jika diulang hasilnya sama. Cara uji reliabilitas, converge S alpha kurang dari 0,60 sama dengan tidak. Variabel 0,60 kurang 0,70 sama dengan cukup. 0,70 sama dengan reliable. Dan pertanyaan saya untuk kelompok kelima adalah, bagaimana cara memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, bukan hal lain. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.